Insiden mengerikan ini telah menarik perhatian di berbagai media sosial, guys. Nah, peristiwa tersebut melibatkan seorang wanita. Nah, ia ini ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan dengan beberapa. Ini juga terdapat luka yang besar, guys. Diketahui bahwa wanita itu tidak mengenakan pakaian di area pinggang ke bawahnya, guys. Dan dia tidak berdaya di sebuah kandang ayam, guys. Nah, bagaimana bisa, guys, wanita itu sampai di kandang ayam, guys? Nah, kita simak di channel Jamur Story ini, guys, dimana membahas kasus tragedi kisah nyata yang terjadi di seluruh dunia. Dan kisah nyata kali ini berjudul Niat sekaligus enak-enak dengan wanita malam. Bagaimana kisahnya? Dan inilah kisahnya. Kisah nyata kali ini terjadi di Jawa Barat pada tahun 2023 lalu, guys. Seorang wanita bernama Lisnawati yang berusia 26 tahun. Nah, ia ini tinggal di Kecamatan Padalarang di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, guys. Dalam beberapa bulan terakhir, Lisnawati tinggal di sebuah kos di kota Cimahi, guys. Nah, aktivitas atau pekerjaannya tidak banyak diketahui oleh para tetangga di sekitarnya. Namun, belakangan warga memperhatikan bahwa Lisnawati sering ditemui oleh beberapa pria yang berbeda hampir setiap harinya. Karena hal ini, sebagian warga menduga bahwa pekerjaan Lisnawati adalah menjadi burung-burung malam, guys. Terlebih karena kamarnya seringkali ramai oleh tamunya, guys. Nah, sebelum kejadian, pada suatu malam ketika warga melihat Lisnawati dibonceng oleh seorang pria. Nah, keesokan paginya berita menyebar bahwa Lisnawati ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, guys. Kejadian tragis itu bermula dari kesaksian seorang warga yang hendak pergi ke kebun di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, guys. Ia menemukan jasad seorang wanita di dekat kandang ayam di Jalan Setapak. Pria tersebut bernama Yanto, guys. Nah, ia ini mendekati tubuh itu dan menyadari bahwa wanita yang tergeletak tak bernyawa itu adalah Lisnawati, guys. Nah, dengan perasaan terkejut dan tak percaya, Yanto segera meminta pertolongan kepada warga dan petugas desa setempat, guys. Setelah penemuan jasad wanita tersebut, beberapa warga dan anggota Babinsa segera menuju lokasi korban. Nah, mereka terkejut melihat tubuh itu sudah berlumuran cairan merah hampir di seluruh tubuhnya, guys. Korban tampak terluka parah dengan sayatan yang dalam hingga hampir dari tubuhnya. Selain luka beberapa luka lain terlihat di bagian dada korban. Warga pun segera melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Sambil menunggu kedatangan petugas, mereka berinisiatif menutupi tubuh korban yang mana dalam kondisi tidak tertutup di bagian bawahnya, guys. Taulah kan, guys, bagian bawah yang mana? Nah, itulah, guys. Nah, di sekitar area privasi korban, guys, warga juga melihat adanya cairan putih kental yang menimbulkan dugaan bahwa korban mungkin mengalami kekerasan seksual sebelum akhirnya dihilangkan, guys. Sekitar setengah jam kemudian, polisi tiba di tempat kejadian dan mengamankan lokasi serta membawa jasad korban ke rumah sakit untuk keperluan otopsi, guys. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi korban secara lengkap, guys.
Korban yang diketahui bernama Lisnawati dipastikan merupakan korban. Pihak kepolisian kemudian mengumpulkan keterangan dari beberapa warga sekitar dan seorang pria yang merupakan teman dekat korban, serta orang yang tinggal di kamar sebelah, guys. Dari keterangan ini, polisi berhasil mengidentifikasi seorang tersangka, yaitu pria yang terlihat menjemput korban di depan kamar kosnya pada malam sebelum kejadian, guys. Pria tersebut diduga kuat sebagai salah satu pelanggan dari Lisnawati ini. Setelah memperoleh rincian identitas terduga pelaku, polisi segera melakukan pencarian dan pengejaran, guys. Beberapa jam kemudian, mereka berhasil menangkap pelaku di lokasi persembunyiannya. Pelaku tidak melakukan perlawanan dan mengakui seluruh perbuatannya terhadap korban, guys. Selain itu, dia juga membawa beberapa barang berharga milik korban yang diambilnya setelah melakukan. Pelaku kemudian dibawa ke kantor kepolisian di wilayah Cimahi untuk penyelidikan lebih lanjut, guys. Saat diinterogasi, terduga pelaku yang diidentifikasi sebagai Hari Rasta berusia sekitar 23 tahun, guys. Ia mengungkapkan bahwa sebenarnya tidak mengenal korban sebelumnya, guys, dan baru bertemu untuk pertama kalinya. Hari Rasta menjelaskan bahwa pertemuan mereka berawal dari kesepakatan yang terjalin melalui media sosial. Ia mengaku sedang menjelajahi salah satu platform dewasa, guys, lalu mengirim pesan kepada akun Lisnawati ini, di mana percakapan mengenai pertemuan dan penawaran jasanya berlangsung dengan cepat, dan Lisnawati menyetujui perjanjian tersebut, guys. Dalam pikiran Hari Rasta, niatnya bukan hanya sekedar berhubungan dengan Lisnawati ini, melainkan juga merampas barang-barang berharganya untuk dijual dan mencukupi kebutuhannya, guys. Berdasarkan pengakuannya, sudah ada sekitar 10 korban wanita lain yang pernah ia rampok, guys. Pada malam pertemuan mereka, sekitar pukul 10 malam, setelah menerima persetujuan dari Lisnawati, Hari Rasta menjemputnya di depan gedung futsal di kota Cimahi dengan sepeda motornya, guys. Awalnya, Lisnawati menawarkan untuk bertemu di kosnya, guys. Namun, Hari Rasta menolak dan mengajaknya ke rumahnya, sebab rencananya lebih dari sekedar bertemu, guys. Dia bahkan menawarkan bayaran lebih tinggi sebesar Rp800.000, hampir 2 kali lipat dari tarif biasa, untuk meyakinkan Lisnawati ini, guys. Perjalanan mereka dimulai seperti biasa, dengan Lisnawati yang memeluk Hari Rasta di atas motor. Namun, saat motor berbelok ke jalanan sepi dan gelap, Lisnawati mulai merasa tidak nyaman, guys. Ketika bertanya tentang tujuan mereka, Hari Rasta hanya mengatakan bahwa rumahnya berada di ujung kebun ini. Merasa ada yang tidak beres, Lisnawati akhirnya memarahinya dan memutuskan untuk membatalkan perjanjian mereka, guys. Merasa kesal karena Lisnawati terus meminta untuk pulang, Hari Rasta menghentikan motornya dan langsung memukul wajah Lisnawati dengan keras hingga membuatnya terjatuh, guys. Lisnawati yang ketakutan segera berteriak minta tolong. Tidak menyangka bahwa pria tersebut memiliki niat jahat. Ia berusaha melarikan diri dengan berlari, guys. Namun, Hari Rasta berhasil menangkap dan memegangi kedua tangannya dengan erat. Lisnawati terus melawan dan berteriak, berharap ada yang mendengarnya. Tetapi, lokasi mereka jauh dari pemukiman sehingga usahanya sia-sia, guys. Panik mendengar teriakan Lisnawati yang semakin keras, Hari Rasta khawatir aksinya akan diketahui orang. Ia kemudian mengeluarkan senjata tajam yang sudah dipersiapkannya dari rumah dan mengancam Lisnawati untuk berhenti berteriak. Namun, karena naluri untuk melawan, Lisnawati tetap berontak dan berteriak, guys. Situasi semakin mencekam, guys. Dan akhirnya Hari Rasta senjata tersebut ke Lisnawati sebelah kanan, guys, membuat cairan merah mengucur deras. Dalam kondisi lemah dan setengah tak berdaya, Lisnawati tak bisa lagi melawan. Hari Rasta kemudian merampas barang-barang berharganya.
dan di bawah pengaruh alkohol ia memutuskan untuk melakukan kekerasan seksual terhadap Lisnawati ini. Saat itu, napas Lisnawati sudah tersengal-sengal guys, dan ia mulai kehilangan banyak cairan merah akibat luka di dadanya. Namun, meskipun dalam kondisi lemah dan tak berdaya saat menjadi korban kekerasan Hari Rasta, Lisnawati ini tetap menunjukkan keberaniannya. Ia berusaha melawan dengan memukul wajah pelaku. Perlawanan dan teriakannya membuat Hari Rasta semakin panik dan takut aksinya diketahui. Akhirnya, dalam upaya untuk mengakhiri perlawanan Lisnawati ini, Hari Rasta memutuskan untuk lehernya. Ia melakukannya dengan cepat berulang kali hingga Lisnawati ini berada di ambang kematian guys. Dalam kondisi tak berdaya, Lisnawati merasakan hembusan napas terakhirnya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya guys. Setelah memastikan bahwa Lisnawati tak bernyawa, Hari Rasta menyeret tubuhnya ke sebuah kandang ayam di area kebun untuk menyembunyikannya guys. Hari Rasta kemudian membersihkan dirinya, kemudian mengambil barang-barang berharga milik Lisnawati ini dan pergi guys. Di dalam pikirannya, ia merasa tak pernah berniat Lisnawati, ia hanya ingin mengambil barang-barangnya dan meninggalkannya dalam keadaan hidup. Namun, karena perlawanan Lisnawati ini yang terus-menerus, ia merasa terpaksa demi keselamatan dirinya guys. Atas perbuatan kejinya, Hari Rasta akhirnya harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya. Ia divonis dengan hukuman penjara selama 25 tahun guys. Kisah ini mengajarkan kita bahwa setiap pilihan hidup punya konsekuensinya. Oleh karena itu, kita harus lebih berhati-hati dalam memilih jalan hidup agar tidak menyesal di kemudian hari. Oke guys, cukup sekian video yang saya bawakan kali ini. Tetaplah kalian waspada dan salam waspada. Kritik dan saran sangat membantu untuk perkembangan channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya guys. Bye-bye guys.